ikutlah denganku. Hah? Kemana? Ke surga yang diridhoi oleh Allah. Sungguh? Ya, tentu saja. Tapi bagaimana mungkin? Karena dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah. Mengapa Allah sebaik itu padaku? Karena kamu telah berbuat baik pada makhluknya. Maksudnya, kamu ingat kejadian waktu itu. Suasana siang ini cukup panas. Aku haus sekali. Itu ada sumur. Semoga ada air yang bisa diminum. Tapi di mana timba airnya? Ya sudahlah, aku bisa turun dan meminumnya. Alhamdulillah, segar sekali airnya. Sepertinya anjing ini kehausan sekali, seperti yang aku rasakan tadi. Hei, apa kamu mau minum? Baiklah, tunggu di sini. Aku akan mengambilkanmu air. Nah, ini, minumlah sepuasmu. Jika kurang, aku akan mengambilkan lagi. Jadi karena itulah Allah berterima kasih padamu dan memberikan ampunannya. Tapi itu hanya seekor anjing. Ya, karena berbuat baik tidak terbatas pada makhluk tertentu, bahkan pada hewan sekalipun. Ya Allah, sungguh maha pemurah sekali Engkau. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Pada setiap hati yang basah terdapat pahala." Supri. Bang Ji, ada apaan ya? Pura-pura lupa segala. Apa perlu aku posting catatannya di sosmed? Walah, hutangku ya bang. Maaf. Udah, cepetan bayar. Gak usah basa-basi lagi. Iya, nih 100.000. Makasih ya bang udah minjemin. Lah, balikin uangnya kok pas gini? Kan emang kemarin aku hutang 100.000 bang. Ya tahu, tapi gak ada yang gratis di dunia ini. Harus dilebihin dong. Lebih? Jadi berapa dong bang? Hitung aja sendiri. Perharinya bunganya 2.000. Jadi seminggu berapa? 14.000 bang. Itu kalau tepat waktu bayarnya. Kalau telat beda lagi. Maksudnya bang, telat per hari tambah 5.000. Nah, kamu udah telat berapa hari? 2 hari bang. Jadi total hutang tambah bunga harian tambah telat bayar sama dengan berapa? 124.000 bang. Pintar. Makasih bang, makasih. Saya nggak muji. Ayo cepetan bayar kurangnya. Iya ini. Tunggu. Adeh, jangan ikut campur kalian anak kecil. Jangan panggil kami anak kecil, Pak De. Dengar, meminta tambahan dalam pengembalian hutang dan atau meminta kelebihan karena keterlambatan pembayaran hutang adalah perkara riba. Dan riba itu jelas haram hukumnya. Ya, saya tahu, tapi kan saya kerjanya beginian. Istighfar pak, mereka itu orang kesusahan. Jangan malah dimanfaatkan. Tapi apa? Mau tanggung dosanya dan mendapat murka Allah di akhirat nanti. Adapun orang-orang yang datang dan berenang di sungai lalu disuapi batu, itulah pemakan riba. Tidak, aku tidak mau. Jika tidak mau, jangan teruskan memungut riba, karena Allah dan Rasul-Nya tidak segan-segan memerangimu. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Gimana? Sudah dapat obatnya? Sudah, ini cepat kamu minum. Kata penjualnya habis minum semua akan beres. Tapi aku takut. Gimana kalau nanti terjadi apa-apa? Sudah, tenang saja. Kata penjualnya hanya seperti sakit perut biasa kok. Julip, menurutmu mereka aneh nggak sih? Iya sih, tapi apa ya kira-kira? Baiklah, janji ya, kamu tidak akan ninggalin aku sendirian di sini. Iya sayang, ayo cepatlah minum. Maafkan ibumu nak, ibu melakukan ini semua karena ibumu belum siap merawatmu. Dan ibu tidak ingin dipermalukan orang lain karena memiliki anak di usia muda dan bahkan belum menikah. Masya Allah Julip, jadi mereka itu mau melakukan aborsi dengan obat itu. Aborsi? Apaan tuh? Ya elah, itu seperti tindakan mengeluarkan janin yang belum waktunya, alias dipaksakan. Menggugurkan kandungan maksudnya. Betul, yuk capcus.
Tunggu. Hah? Siapa Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Urungkan tindakan kalian dari jiwa yang tidak berdosa itu. Tapi kami terpaksa melakukannya demi kebaikan calon bayi ini. Kebaikan dari mana? Kalian akan menghabisi seorang bayi demi ego kalian. Tapi kami tidak siap menerima kenyataan ini. Lalu apa kalian siap menerima kenyataan di akhirat? Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Lantas apa yang harus kami lakukan? Masih nanya? Tentu saja kalian harus bertaubat atas apa yang telah kalian perbuat. Lalu kemudian soal bayi ini gimana? Dengar, semua ini sudah terjadi. Sebaiknya kalian cari waktu yang tepat untuk membicarakan dengan keluarga dan meminta dukungan para kerabat kalian. Insya Allah mereka akan membantu mencari jalan keluar yang terbaik. Baiklah. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Culap-culip. Hus, minggir, jangan kesini ah. Udah nggak usah pasang wajah malas gitu. Pergi sana, pergi. Wah, bandel juga ternyata. Hei, jangan bersikap kasar pada kucing. Siapa sih kalian? Ikut campur aja. Kita adalah penjaga hatimu. Memang salah ya jika aku tidak suka sama kucing. Jika kamu tidak suka, setidaknya jangan kasar padanya. Terserah aku dong, ngapain ngatur-ngatur? Sabar Culip, dengar, ada sebuah kisah yang pernah ditulis oleh Syekh Nawawi dalam kitab Syarah Nashaikhul Ibad. Kisah apa itu? Kisah tentang seorang tokoh bernama Abu Bakar Asyibli yang hadir dalam mimpi sahabatnya. Seperti apakah mimpinya? Abu Bakar Asyibli telah mendapat rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam surga lantaran kasih sayangnya terhadap seekor kucing. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sepertinya kamu kedinginan. Mari, masuklah ke dalam jubahku. Kamu kelaparan ya? Baiklah, ikutlah denganku. Aku akan memberimu makanan. Jadi karena itu Allah meridhoinya masuk surga. Benar, itulah sebabnya kita harus selalu berbuat baik pada sesama makhluk, meskipun kita suka atau tidak suka. Kalau berbuat baik karena suka sih mudah melakukannya, tapi kalau berbuat baik pada yang tidak kita suka, itu yang berat. Disitulah tantangannya, supaya kita belajar ikhlas dan berbuat baik semata-mata karena Allah. Ya, aku akan berusaha. Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Culip-culip. Lumayan nih, gaji awal tahun udah cair. Jangan lupa sedekahin ya bang. Nih, belajar yang rajin ya dek. Makasih bang. Culap, gimana sih? Kan kita mau ngingetin agar dia ingat sedekah. Kok malah kita dianggap pengemis sih? Loh, iya ya. Kenapa juga tadi aku terima uangnya? Kebiasaan sih, nggak fokus. Maaf. Ini bang, kita kembalikan uangnya. Adeh, anak kecil zaman sekarang udah nggak mau dikasih uang recehan. Hei, jangan panggil kami anak kecil bang. Dengar, aku adalah Culip dan aku adalah Culap. Kita adalah penjaga hatimu. Ya, terserah kalian deh. Terus apa mau kalian? Kita mau ingetin, mumpung ada rezeki sebagian jangan lupa disedekahin. Yailah, buat apa sedekah? Untung kakak ngabisin uang iya. Mau tahu untungnya? Yuk ikut denganku. Tolong, lepaskan aku dari sini. Aku tidak kuat, panas. Sudah, nikmati saja sampai dosamu benar-benar habis terbakar. Tolong, percepat siksaanku biar aku bisa segera keluar dari sini. Oke, jika itu maumu. Hap. Tunggu. Ada apaan? Saat dia hidup, dia pernah bersedekah untuk pembangunan masjid. Itu sudah dihitung, tapi tetap saja belum bisa menghapus dosanya. Tapi masjid itu selalu ramai digunakan untuk beribadah. Dan dari banyaknya orang yang beribadah, dia terus mendapat bagian pahala. Seberapa banyak yang dia dapat? Nih, lihatlah. Banyak juga ya.
Coba bandingkan sama sisa dosanya. Nih, catatan dosanya. Ini sih lebih dari cukup untuk membayar sisa dosanya. Ya udah, lepaskan dia. Beruntunglah, berkat sedekah yang menjadi cariya bagimu, akhirnya kamu terbebas dari siksaanmu. Hah? Benarkah? Wasik. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Culap, apa tugas kita kali ini? Makan. Hah? Makan? Bukan. Maksudnya cari orang yang doyan makan, tapi nggak baca bismillah. Oke deh, yuk OTW. Wagidaw, mantap banget. Ini baru namanya makan kenyang. Hei, tunggu. Siapa sih? Ganggu kenikmatan aja. Apa kamu bilang? Kita mau ingetin, kalau mau makan jangan lupa baca bismillah, bukannya malah wakidaw. Hehehe, maaf. Emang apa sih untungnya? Apa bisa bikin makanan biasa jadi enak? Atau makanan sedikit jadi banyak? Kan nggak juga. Secara zahir memang tidak. Tapi ingat, sesungguhnya setan akan ikut menyantap makanan yang tidak diawali dengan membaca bismillah sebelum makan. Makan bareng sama setan maksudnya? Ya, dan itu bisa menjadikan makanan tidak berkah. Maksudnya, jadi saat kita makan tanpa mengucapkan bismillah, setan akan ikut makan bersama kita. Akibatnya, makanan yang kita makan dicerna oleh tubuh dan menghasilkan energi yang negatif. Kita jadi suka malas-malasan dalam beribadah, pikiran jadi kotor, hati kita jadi keras dan mudah sekali putus asa. Hah? Benarkah? Berbeda jika kita mengawalinya dengan bismillah. Syaitan akan terhalang dan menjauh. Akibatnya, makanan yang dicerna oleh tubuh kita akan menjadikan energi yang positif. Kita jadi rajin beribadah, pikiran ikut bersih, dan hati kita pun jadi lembut dan mudah bersyukur. Jika sudah begitu, setiap langkah kita akan mudah mendapat ridho Allah dan jauh dari kemaksiatan. Serius, begitukah? Coba lihat ke sini. Apa wajah seperti ini kelihatan bercanda? Iya. Aduh, tapi tadi udah sempat ketelan. Gimana nih? Masih perlu baca bismillah nggak? Nah, ini yang penting. Kalau memang sudah terlanjur dan baru ingat belum baca bismillah, maka ucapkanlah Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Di sini tertulis, kamu telah berbuat maksiat selama 80 tahun ya. Apa itu benar? Salah itu. Gimana sih? Sembarangan aja. Yakin kamu kalau ini salah catat? Yakinlah. Usiaku saja cuma 40 tahun. Bagaimana bisa aku berbuat dosa selama 80 tahun? Culap, coba kamu jelaskan bagaimana bisa dosanya lebih panjang dari usianya. Inilah yang namanya dosa jariyah. Dosa yang terus mengalir meski orang tersebut tidak lagi melakukannya. Dosa jariyah. Barang siapa mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu. Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Udah, jangan banyak mikir. Kalau pengen masuk aja. Tapi bukannya dosa ya kalau main begituan. Sekali-kali nggak apa-apa lah. Nanti tinggal tobat aja. Bener juga ya. Oke deh. Jadi karena itu aku mendapat bagian dosanya. Benar, tapi aku tidak memaksanya berbuat dosa. Memang tidak, tapi kamu mendukungnya untuk melakukan dosa tersebut. Hanya begitu saja bisa berdosa. Benar, seorang bisa mendapat jariyah dosa apabila dia mengajak atau mendukung dan bahkan menampilkan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Menampilkan juga termasuk dosa jariyah ya? Ya, karena dengan begitu orang lain yang melihatnya bisa meniru perbuatan itu. Aduh, apes. Dia yang berbuat, aku yang ketumpahan dosanya. Makanya, berbuatlah yang baik supaya bisa menjadi pahala jariyah, bukan malah sebaliknya. Iya, jadi aku akan disiksa nih. Masih nanya? Ya iyalah. Hap. Cah. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat. Dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun.
Majulah kalian semua. Menurutmu, kita akan dibawa kemana? Sepertinya kita semua sedang diarahkan menuju tempat pembalasan. Ah, maksudnya pembalasan atas apa yang kita lakukan di dunia? Insya Allah, yang baik akan dibalas dengan surga, yang buruk akan dibalas dengan neraka. Kamu sepertinya kelihatan tenang sekali. Alhamdulillah, selama hidup aku selalu berusaha bersyukur. Dan hingga saat ini, rasa syukur itu tetap terjaga dengan baik. Memang, apa yang kamu amalkan semasa hidup? Aku selalu berusaha membaca surah Ar-Rahman. Jadi karena itu, Allah memberimu rasa syukur dan menjaganya hingga saat ini. Insya Allah. Berhentilah semuanya. Coba lihatlah, siapa yang datang dari atas itu? Masya Allah, semoga itu adalah pertolongan dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Dengar, aku adalah wujud dari surah Ar-Rahman. Allah telah mengizinkanku untuk menunjuk dan memberi syafaat bagi siapa saja yang saat di dunia selalu bersamaku. Maksudnya apa ya? Apa maksudnya? Itu artinya, siapa di antara kalian yang selalu membaca surah Ar-Rahman, maka kalian akan mendapat pertolongan dari Allah. Sayang sekali, aku tidak pernah membacanya. Aku juga tidak pernah, apalagi aku. Jadi, siapa yang selalu bersamamu? Dialah orang yang selalu bersamaku semasa di dunia. Wah, ternyata dia. Sungguh beruntung dia. Iya, mari, datanglah padaku. Pintu surga sudah menantimu. Alhamdulillah, sungguh segala puji hanya bagimu ya Allah. Dan tiada satupun nikmat yang bisa kudustakan darimu ya Allah. Saat aku sampai pada ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka berkata, kami tidak mendustakan apapun dari kenikmatan yang Engkau berikan. Bagimu segala puji. Julip, kayaknya ada yang lagi galau. Alah, paling juga habis diputusin sama ceweknya. Ih, sok tahu. Yuk kita samperin. Ya. Siapapun kalian, tolong biarkan aku sendiri. Aku tidak mau diganggu. Dengar, kami adalah penjaga hatimu. Kami datang karena kamu kelihatan galau sekali. Gimana nggak galau? Nyari rizki susah amat sekarang. Kapan bisa kayaknya kalau begini? Susah apa males? Julip, dengar, rizki itu sudah ada jatahnya. Jadi teruslah berusaha menjemputnya. Ya, tapi aku udah capek. Susah-susah cari kerja, udah kerja malah dikeluarin. Siapa yang gak galau, sedih, mengeluh? Wah, kalau sudah merasa seperti itu bahaya sekali. Harus segera diobati. Serius? Harus ke rumah sakit dong? Bukan, tapi obati dengan membiasakan baca surah Al-Waqiah. Kenapa memangnya? Supaya kamu tidak mudah menyerah dan putus asa. Benar, surah Al-Waqiah memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah, ia tidak akan tertimpa oleh kefakiran selamanya. Maksudnya kita akan diberi kekayaan berlimpah. Ya, bisa jadi Allah akan memudahkan rizkinya atau melapangkan hatinya sehingga dia merasa damai dan tentram dengan segala kecukupannya. Dengar tuh, jadi kamu tidak bakal galau seperti sekarang. Iya, jadi itu manfaatnya. Masih ada lagi, surah ini juga memiliki keistimewaan kelak di hari kiamat. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah sebelum tidur, ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan wajahnya seperti bulan purnama. Subhanallah, baru mendengarnya saja aku sudah semangat lagi. Ya sudah, gas, baca surah Al-Waqiah sekarang daripada galau di sini. Siap. Semoga kelak dia menjadi bagian dari ahli surga. Barang siapa yang merindukan surga dan sifatnya, maka bacalah surah Al-Waqiah. Mbah, ini aku bawakan sesajen kesukaan Simbah. Tolong jagalah wilayah kami ini dari bencana dan berilah ketentraman. Saya permisi dulu ya, Mbah.
Astagfirullah, ini siapa yang naruh sesajen di sini? Dia nggak tahu apa kalau ini adalah perbuatan syirik? Culip, bagaimana menurutmu tindakannya? Mungkin dia belum mengerti. Yuk, kita kasih paham dia. Lah, ini ada lagi. Ini nih yang bikin azab Allah semakin dekat. Ya. Tunggu. Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Apa ada tindakanku yang salah? Ya, jangan sembarangan mengacaukan sesajen orang lain. Kenapa memangnya? Ini kan jelas syirik dan dilarang dalam Islam. Dengar, dalam Islam memang memberi sesembahan dengan tujuan untuk memohon bantuan selain Allah tidaklah dibenarkan. Tetapi menghina sesembahan atau kepercayaan orang lain juga tidak dibenarkan dalam Islam. Benarkah begitu? Ya. Karena dengan kamu memaki, menghina, atau mengejek sesembahan orang lain, maka orang lain bisa saja menghina kembali. Naudzubillah. Dan Allah sudah menjelaskan ini dalam kitab suci Al-Quran. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Tapi kalau kita diam saja, berarti kita setuju dong dengan tindakan mereka. Bukan begitu konsepnya. Benar, ada kalanya kita diam dan membiarkan karena memang ada batasan-batasan yang harus kita jaga dan hormati demi kebaikan bersama. Tapi niatku kan baik untuk menyadarkan mereka. Jika punya niat baik, tunaikan dengan cara yang baik pula. Bagi mereka hal yang mereka lakukan juga baik. Jadi kamu harus pandai-pandai dalam mendakwakan kebaikan dari sisi kamu supaya bisa diterima oleh mereka, bukan dengan cara mengacaukan seperti ini. Baiklah, aku akan perbaiki lagi caraku. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.